Shalom Lifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Live Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Lifers, dimanapun saudara berada saat ini, mari bersuka cita buat Tuhan. Haleluya! Sama-sama nyatakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi sama-sama nyatakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar lagi. Aku angkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumberku, bahkan dalam lembah sekalipun, lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yes. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Lebih lagi sama-sama nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, dan yang paling penting Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kami mau tetap berkata Engkau Allah yang baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami tetap diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu itu ada kelegaan bagi kami, ada kemenangan demi kemenangan buat kami Tuhan, dan ada kesembuhan demi kesembuhan bagi kami Tuhan. Datanglah dan bertahtalah di tempat ini Tuhan. Kami sungguh rindu hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempatku. Mari yang kedua tangan saudara sama-sama nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di yang tetap dalam hadirat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Sama-sama nyatakan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Engkau. Bahwa kami semakin mendekat padamu Tuhan. Dalam hati-Mu, oh, ku rindu mendengar suara
oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari liver sendiri nyanyikan lagu ini bersama singer, sama-sama nyatakan hatiku. Yesus, kami rindu memandang-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin mendekat. Oh, oh. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, lebih lagi sama-sama nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya di hadirat-Mu adalah tempat yang terbaik buat kami Tuhan. Buat kami yang memiliki hati yang terluka, buat kami yang hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Mari nyatakan rasa syukur-Mu, rasa sembah-Mu kepada Dia. Terus sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tempat yang ternyaman, buat tempat berkeluh kesah kami Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, lebih lagi sama-sama nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes Jesus, menyembah-Mu, penuh
Lebih lagi dengan penuh keyakinan sama-sama nyatakan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, selamanya di dalam hadirat-Mu. Oh, saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami percaya mujizat terjadi. Oh, ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera selamanya. Mari terus livers, mari terus sembah Dia, mari terus tenggelam dalam hadirat-Nya, mari terus sembah Dia di tempat maha tinggi. Sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau tempat perlindungan kami, sebab Engkau batu keselamatan kami Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Mari terus sembah Dia, terus tenggelam dalam hadirat-Nya. Kejar Dia, kejar Dia. Oh Yesus, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya kami gak jalan sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menuntun kami, Engkau yang lebih tahu masa depan kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu permasalahan kami dan jalan keluarnya Tuhan. Dan kami percaya saat kami berharap kepadamu Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi, kelepasan demi kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Sebab pengharapan yang terbaik hanya pengharapan kepada Allah saja. Terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau memuji-Mu lebih lagi. Sebab hanya Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih lagi angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan, I will worship you, I will worship you, I will worship you, I will worship you. My Lord,
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I have, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I have. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja Skala Raja. Sorakan haleluya. Shalom Lifers, senang sekali kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali secara online. Dan saya sungguh bersemangat sekali hari ini dan saya ingin menyapa seluruh sahabat-sahabat Youth Lifers dimanapun kalian berada. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, cinta Tuhan dan tetap fokus sama Tuhan. Dan kita sedang berada di era-era yang begitu canggih. Di era di mana informasi begitu mudah kita terima, begitu mudah kita peroleh. Penggunaan sosial media, penggunaan gadget, membuat orang-orang kaum milenial begitu menjadi kreatif. Hari-hari ini banyak sekali istilah-istilah baru yang ada di sekitar kita. Kalau saya bilang satu kata ini, pasti semuanya kita semua sangat familiar. Kalau saya bilang salfok atau galfok, salah fokus atau gagal fokus, saya yakin kita sebagai kaum milenial sangat familiar dengan hal tersebut. Nah, yang menjadi problem adalah apakah mungkin di sekitar kita, kerabat kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, atau mungkin jangan-jangan kita sendiri hari-hari ini adalah orang yang salah fokus atau orang yang gagal fokus. Nah, kalau kita salfok, kalau kita galfok hari-hari ini, yuk kembalikan fokus kita tetap stay fokus. Nah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu terlebih dulu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Bila setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati setiap kami, mengubah paradigma kami dan menjadikan kami murid-murid Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, yuk jadi orang yang stay fokus. Kembali lagi nih di istilah salfok atau galfok. Salah fokus atau gagal fokus. Hari-hari ini apakah kita salah fokus? Hari-hari ini apakah kita gagal fokus? Nah, yuk sama-sama kita cek. Sebelumnya, kalau bicara mengenai salah fokus atau gagal fokus, bisa diartikan hilangnya konsentrasi dari apa yang sebenarnya menjadi fokus kita atau perhatian kita. Karena mungkin ada sesuatu hal yang akhirnya mempengaruhi kita, mengalihkan pandangan kita sehingga kita menjadi salah fokus atau gagal fokus. Sebagai contoh nih, kita sedang melihat suatu benda, tapi karena ada benda lain di sekitarnya, maka kita pun menjadi beralih pandang. Benda yang lain tadi mempengaruhi kita sehingga kita tidak menjadi fokus untuk melihat benda awal
yang menjadi perhatian kita. Sebenarnya sih tidak menjadi masalah jika ada benda-benda lain di sekitar apa yang ingin kita perhatikan, jika kita tetap stay fokus. Tapi seringkali kehadiran benda-benda lain, distraction, itu membuat kita kehilangan konsentrasi atau yang namanya salah fokus atau gagal fokus. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwa hanya terdapat sekitar 11% orang di dunia ini yang secara alamiah mampu untuk bertahan dengan fokusnya. Dan kira-kira 89% itu orang-orang cenderung mudah terpengaruh dan sering tidak tetap pada tujuannya yang semula. Barangkali ini mungkin ada orang-orang yang memang tekun, yang persisten, yang tetap fokus, tetapi sayangnya akhirnya menjadi mudah terpengaruh. Bahkan tidak jarang nih kita menemukan ada banyak sekali orang-orang yang kehilangan fokus, menjadi labil dan akhirnya mudah terombang-ambing. Nah, gimana nih kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, youth lifers? Apakah hari-hari ini kita juga gagal fokus? Apakah hari-hari ini kita sudah kehilangan fokus kita sama Tuhan? Apa sih yang menjadi concern kita hari-hari ini? Atau apa sih yang mengganggu fokus kita hari-hari ini sehingga kita menjadi tidak fokus sama Tuhan, sehingga kita menjadi akhirnya hari-hari ini kok tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, atau mungkin hari-hari ini menjadi suam-suam kuku sama Tuhan. Pemazmur berkata di Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Pertanyaannya adalah hari-hari ini, apakah mata kita senantiasa masih tertuju sama Tuhan? Apakah kita masih fokus sama Tuhan? Masih fokus mengasihi Tuhan? Masih fokus melakukan kebenaran firman Tuhan? Masih fokus mengasihi Tuhan? Yuk anak-anak Tuhan, stay fokus. Kembalikan fokus kita sama Tuhan. Apa sih fokus kita hari-hari ini? Apa sih yang menjadi concern kita hari-hari ini? Yuk sama-sama kita buka di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Hari-hari ini mungkin kita banyak diperhadapkan pada tren, pada hal-hal yang baru. Sepertinya fine-fine aja, sepertinya oke-oke aja, benar untuk dilakukan. Tapi jangan salah, terkadang segala sesuatu yang fine-fine aja, yang oke-oke aja untuk kita lakukan, bisa mengalihkan fokus kita sama Tuhan. Kesenangan dunia, tren, pergaulan, hobi, atau mungkin pergumulan, tekanan hidup yang kita alami, itu justru bisa membuat kita gagal fokus sama Tuhan. Kak, emang bisa nih tren, pergaulan, hobi itu membuat kita gagal fokus sama Tuhan? Ngikutin tren boleh-boleh aja. Hobi, menyalurkan hobi itu boleh-boleh saja. Gitu kan? Penggunaan gadget, sosial media, fine-fine aja kita ikutin. Tapi hati-hati, jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Kita mungkin relate dengan kejadian ini. Dan kalau kita misalnya masih melakukannya, kita harus sama-sama bertobat. Sebagai contoh, mungkin kita adalah orang-orang yang sangat into sosial media. Kita sering akses sosial media atau mungkin kita aktif di sosial media. Mungkin ada kejadian seperti ini saat mungkin ibadah berlangsung, saat present worship di hari Minggu, tanpa kita sadari saat ibadah berlangsung, kita mungkin ingat, hari ini aku belum update status nih. Hari ini aku belum ngeposting sesuatu nih di sosial media. Akhirnya saat present worship berlangsung, yang seharusnya kita get into the worship, kita harusnya memuji menyembah Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita mulai menggunakan sosial media kita untuk kita merekam aktivitas ibadah. Waduh, dan kita mulai posting, wah senang sekali di hadirat Tuhan misalnya. Wow, sangat menyenangkan memuji menyembah Tuhan. Mungkin tidak salah kita melakukan hal demikian, tapi tanpa kita sadari saat kita dalam suasana ibadah, kita sudah kehilangan fokus kita sama Tuhan. Dengan apa? Dengan kita bermain sosial media saat ibadah berlangsung. Nah, hal apa lain lagi yang bisa membuat kita kehilangan fokus kita sama Tuhan? Penggunaan gadget misalnya. Mungkin ada di antara kita sangat terbantu dengan gadget, dengan smartphone misalnya. Kita mungkin menggunakan aplikasi Electronic Bible misalnya, penggunaan Alkitab
menggunakan gadget misalnya. Saat ibadah berlangsung, saat firman Tuhan disampaikan, penggunaan Alkitab di handphone itu mempermudah kita untuk membantu kita untuk membaca Alkitab saat firman Tuhan disampaikan. Tapi tanpa kita sadari bahwa saat mungkin ibadah berlangsung, kita gagal fokus, kita kehilangan fokus. Saat ibadah berlangsung, saat kita menggunakan handphone untuk tadinya mengakses Alkitab, tiba-tiba notifikasi muncul di handphone kita. Mungkin bisa saja notifikasi dari portal berita tertentu, mungkin notifikasi sosial media, dan lainnya. Dan akhirnya, tanpa kita sadari, saat ibadah berlangsung kita terganggu. Dan akhirnya bukannya mendengarkan firman Tuhan, tapi malah melihat status sosial media orang lain, membaca portal berita di handphone kita. Atau mungkin ada di antara kita, saat ibadah berlangsung, saat mendengar firman Tuhan, aduh boring nih, khotbahnya gitu-gitu doang. Boring nih, khotbahnya membosankan. Khotbahnya ya gitu-gitu doang. Dan akhirnya kita bukannya mendengar firman Tuhan, tapi kita bermain game saat ibadah berlangsung. Akhirnya apa? Kita kehilangan fokus kita sama Tuhan. So jangan biarkan nih segala sesuatu yang diperbolehkan benar, segala sesuatu yang boleh-boleh aja mengalihkan fokus kita sama Tuhan. So we have to stay focus. Kita harus tetap fokus sama Tuhan. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata dia melupakan apa yang di belakang dia berlari kepada tujuannya, fokus kepada tujuan. Paulus percaya bahwa hidup yang dia miliki adalah hidup yang memiliki misi. Hidup yang dia hidupi adalah hidup yang memiliki visi. Visinya apa sih? Untuk menuntaskan panggilan ilahi. Tujuannya adalah panggilan sorgawi. Dia tahu bahwa saat dia hidup di dunia ini, dia melakukan tanggung jawabnya melayani Tuhan, mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan endingnya, goalnya adalah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mendapatkan mahkota sorgawi. Nah begitu pula dengan kita, hari-hari ini yuk. Jangan biarkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita mengalihkan fokus kita sampai kita tidak sampai kepada tujuan ilahi. Kita diciptakan untuk apa sih? Kita diciptakan untuk memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi Kristus. Kita diciptakan untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Sehingga pada saat nanti Tuhan datang, dia menemukan saya dan semua teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. So, jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Orang yang memiliki tujuan hidup yang benar akan hidup untuk mencapai tujuannya itu. Dan dibutuhkan fokus. Agar apa? Agar tujuannya tercapai. So hari-hari ini yuk agar kita bisa menggenapi panggilan ilahi dalam hidup kita. Agar segala rencana Tuhan tergenapi atas hidup kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan selama kita hidup. Dan endingnya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu apa? Kita harus stay fokus. Nah, kita bisa melihat ada contoh dalam Alkitab. Orang yang gagal fokus. Orang yang salah fokus. Siapa dia? Yaitu Lot. Lot adalah orang yang kehilangan fokus. Lot menaruh perhatiannya hanya kepada apa? Harta duniawi, kekayaan, kepentingan dirinya sendiri. Dan bahkan ia rela kehilangan kehendak Tuhan yang sempurna demi apa? Dia mengejar harta duniawi. Lot memilih tinggal dan hidup di Sodom. Sebuah tempat yang subur, sebuah tempat yang baik bagi dia untuk mendapatkan kekayaan. Tapi apa? Sodom memiliki penduduk yang jahat. Memiliki orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Lot memilih tinggal di Sodom. Dan kita tahu akhir dari ceritanya, Lot pun harus meninggalkan semua hartanya, apa yang dimiliki. Ia harus kehilangan semuanya apa yang dia punya di Sodom. Kenapa? Karena Tuhan ingin membinasakan orang-orang di kota Sodom. Tuhan ingin melenyapkan kota Sodom. Dan akhirnya Tuhan memaksa Lot dan keluarganya untuk meninggalkan Sodom. Dan akhirnya Lot kehilangan semua apa yang dia punya di Sodom. Kenapa? Karena awalnya gagal fokus. Kepentingan diri sendiri, ingin kaya, ingin nyaman, ingin sukses. Dan akhirnya kehilangan fokus Tuhan.
Siapa lagi selanjutnya? Tentu saja istri Lot. Istri Lot pun salah menaruh fokus perhatiannya. Pada saat Tuhan hendak menyelamatkan Lot dan keluarganya, malaikat Tuhan melarang apa? Melarang mereka melihat ke belakang. Tuhan tuh tidak ingin Lot dan keluarganya menaruh perhatian kepada hukuman Tuhan. Saat itu mungkin kita berpikir bahwa, Tuhan kok kejam ya melenyapkan orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Tuhan kok membuat Lot dan keluarganya kehilangan semuanya. Gitu kan? Kalau kita fokus kepada tekanan, kita fokus kepada masalah yang kita alami, kalau kita fokus kepada begitu berat beban yang kita alami, dan kita akan akhirnya kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan tuh Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka mendisiplinkan anak-anaknya, Tuhan yang memaksakan kehendaknya. Tapi kalau kita beralih fokus sama Tuhan dan melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami, masalah, tekanan, pergumulan, proses, itu tuh mendewasakan setiap kita. Sama seperti proses yang dialami oleh Lot dan istrinya. Karena Tuhan sayang sama Lot dan istrinya, maka Tuhan ingin mengeluarkan, menyelamatkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak terkamiri oleh penduduk Sodom. Supaya mereka tidak berlaku sama, melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena istri Lot gagal fokus pada saat mereka keluar dari Sodom, akhirnya mungkin saat itu hati istri Lot masih berada di Sodom. Dia masih memikirkan hartanya, masih memikirkan kekayaannya. Sehingga pada saat mereka berjalan meninggalkan Sodom, istri Lot melihat ke belakang. Gagal fokus. Dan artinya akhirnya apa? Istri Lot menjadi tiang garam. Yuk sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki fokus hidup yang benar. Fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada firman-Nya. Fokus kepada janji-janjinya. Fokus pada segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Fokus kepada kasih karunia yang besar. Kepada kemurahan-Nya, kepada kebaikan-Nya. Sehingga setiap proses yang kita alami, itu tidak membuat kita kecewa sama Tuhan. Itu tidak membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Justru sebaliknya, kita menjadi orang yang semakin dewasa rohani. Kita mengikuti prosesnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Amin. Nah, kenapa sih kita harus stay fokus? Kenapa sih kita harus menaruh pandangan kita sama Tuhan? Tetap tertuju sama Tuhan. Stay fokus itu membuat kita tidak mudah teralihkan. Oleh apa? Oleh kesenangan dunia, oleh kepuasan hidup. Contohnya apa? Hobi. Apalagi uang mungkin, penggunaan gadget, tren, lifestyle, pergaulan dan lain-lain. Tapi bukannya Bang itu bukannya hal yang biasa aja, itu bukannya hal yang lumrah. Benar. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, bukan berarti kita tidak boleh menyalurkan hobi, bukan berarti kita tidak boleh mengikuti tren. Tapi jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan itu mengubah fokus kita sama Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini kita menjadi tidak fokus. Kenapa? Karena kita ingin sukses. Ingin sukses didasari apa? Karena kita melihat orang lain, waduh enak banget ya jadi orang lain. Waduh orang lain udah punya ini itu, kita belum nih. Waduh kok dia sudah melakukan ini segala macam pencapaian dilakukan, kok kita masih gini-gini aja. Dan akhirnya muncul iri hati mungkin, muncul rasa cemburu. Dan akhirnya kita mengejar segala sesuatu, kita mengejar pencapaian sesuatu atas dasar apa? Iri hati mungkin, kecemburuan, tidak puas dan segala macam. Dan akhirnya mengubah fokus kita sama Tuhan. Kalau kita baca nih dalam Yohanes 3 ayat 22, saat itu berbicara mengenai pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan bersamaan dengan munculnya pelayanan Tuhan Yesus. Gitu kan, dan saat itu singkat cerita murid-murid Yohanes Pembaptis mungkin merasa iri dan cemburu. Karena melihat banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi muridnya Tuhan Yesus. Bukan menjadi mungkin murid Yohanes Pembaptis. Dan mungkin mereka menyampaikan kekesalan mereka, iri hati mereka kepada Yohanes Pembaptis. Tapi yang luar biasa, Yohanes Pembaptis berkata di Yohanes 3:27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakannya kepadanya dari sorga. Artinya Yohanes Pembaptis melihat bahwa setiap orang tuh punya karyanya masing-masing. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Yohanes Pembaptis berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruhkan. Begitu pula dengan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia punya misi, dia punya segala sesuatu yang harus dilakukan. Dan itu tidak membuat Yohanes Pembaptis menjadi iri hati dan cemburu. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah mungkin rasa jealous, rasa iri hati, tidak puas,
ingin menyenangkan diri sendiri, egois, itu membuat apa? Membuat kita teralihkan sama Tuhan. Iri hati dan cemburu adalah gangguan yang paling berbahaya untuk mengalihkan fokus perhatian kita dari tujuan dan panggilan ilahi dalam hidup kita. Iri hati dan cemburu itu menjadikan kita memiliki perasaan negatif yang bisa menguras habis semua energi kita. Tidak puas melihat orang lain lebih sukses, membandingkan diri kita dengan orang lain, rasa iri hati, kekesalan, kecemburuan, akhirnya membuat kita mau gak mau memaksa diri kita untuk mencapai tujuan kita, dan bahkan mungkin ada di antara kita yang melakukan segala banyak cara yang akhirnya mendukakan hati Tuhan. Yang lahir dari apa? Iri hati, cemburu. Gitu kan? Yuk, hari-hari kita stay fokus sama Tuhan supaya kita tidak mudah teralihkan oleh kesenangan dunia atau kepuasan hidup. Contohnya hobi tadi. Emang salah Kak menyalurkan hobi? Enggak salah. Mungkin ada di antara kita, teman-teman kita mungkin yang dulu di awal-awalnya sungguh sangat-sangat antusias melayani Tuhan. Sungguh sangat bergairah datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan menunggu-nunggu kapan nih hari Minggu. Karena suatu hari Minggu aku bisa memuji menyembah Tuhan. Aku bisa melayani Tuhan. Bahkan aku memberikan hidupku hari Minggu yang terbaik untuk Tuhan. Tapi mungkin ada di antara teman-teman kita yang hari-hari yang dulu awalnya semangat melayani Tuhan, tapi menemukan kebiasaan baru atau hobi baru. Wah, enak banget nih kalau hari Minggu nih sepedaan. Wah, enak banget nih kalau hari Minggu nongkrong-nongkrong bareng teman-teman. Gak salah. Cuman yang menjadi masalah adalah kita kehilangan fokus kita. Kita kehilangan passion kita sama Tuhan. Yang harusnya hari Minggu kita semangat melayani Tuhan. Dan kita memutuskan, hari Minggu ini bolehlah sekali-sekali kita skip bolos gak ke gereja. Dan memutuskan untuk menyenangkan diri sendiri. Tadi hobi contohnya. Nah, jangan sampai nih kita menjadi orang yang gak fokus. Kemudian, kenapa sih kita harus stay fokus? Kenapa sih kita harus menaruh perhatian kita sama Tuhan? Karena saat kita stay fokus, itu membuat kita tidak mudah teralihkan oleh apa? Oleh beratnya tantangan, beratnya goncangan hidup. Gitu kan? Mungkin hari ini ada di antara kita yang mengalami prosesnya Tuhan. Kita mengalami tekanan yang berat, kita mengalami goncangan, kita diizinkan mengalami proses Tuhan. Tapi yuk kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan misi menyelamatkan setiap kita. Dia mengalami tekanan, penyiksaan, pengkhianatan, tapi Tuhan Yesus tetap melakukan tugasnya sampai akhir. Dia tidak melihat dan fokus pada penderitaannya, tapi dia tetap fokus kepada tujuannya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, meskipun tantangan dihadapi, goncangan dia alami, tekanan berat yang dihadapi, penyiksaan, bahkan kita tahu dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit bagi setiap kita. Karena dia tahu bahwa penderitaan, tantangan yang alami itu tidak seberapa dibanding hasil yang akan dia peroleh. Kalau Tuhan Yesus menyerah, kalau Tuhan Yesus fokus kepada penderitaan, mungkin saya dan saudara-saudara teman-teman semua, kita tidak beroleh keselamatan. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama tekanan hidup. Jangan fokus sama goncangan hidup. Nah, kita bisa belajar nih dari seorang ibu hamil. Seorang ibu hamil nih pada umumnya. Mereka mengandung 9 bulan. Bahkan pada saat mereka melahirkan, mereka mengalami sakit, menderita pada proses melahirkan. Tapi saya percaya ibu-ibu yang hebat di luar sana, ibu-ibu yang luar biasa, mereka tidak fokus pada penderitaan saat mereka melahirkan. Mereka tidak fokus pada sakit yang mereka alami saat mereka melahirkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ada sukacita yang besar yang akan mereka terima, yaitu anak yang ditunggu-tunggu akan lahir. Itu sukacita yang lebih besar daripada rasa sakit yang mereka tanggung saat mereka melahirkan. Nah, hari-hari ini teman-teman semua, yuk fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan, pikulah yang kuk, sebab pikuk yang Tuhan kasih itu ringan. Saat kita berjalan sama-sama bersama dengan Tuhan, fokus sama Tuhan, maka segala permasalahan kita percaya bahwa pasti kita hadapi dengan luar biasa. Kita lalui dengan hebat. Kenapa? Ada kelegaan, ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan kasih bagi setiap kita. So kita harus fokus sama Tuhan. Nah, memang ada beberapa masalah dan penderitaan yang dapat mengalihkan fokus perhatian kita dari tujuan dan panggilan hidup kita.
Tapi firman Tuhan berkata di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. So hari-hari ini jangan patah semangat. Jangan membiarkan tekanan dan goncangan hidup yang kita alami mengalihkan fokus kita. Sehingga kita jadi tawar hati. Kalau kita tawar hati, Tuhan bilang apa? Kita punya kekuatan menjadi kecil, semangat kita menjadi melemah. Dan akhirnya apa? Kita menjadi kecewa sama Tuhan. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini bukan hanya kecewa sama Tuhan, tapi justru mulai meninggalkan Tuhan. So teman-teman semua, stay fokus. Nah yang terakhir, gimana sih Kak caranya? Gimana sih Bang caranya supaya kita bisa tetap stay fokus sama Tuhan? Bisa tetap fokus mengikuti Tuhan. Fokus menjadi murid-murid Kristus. Fokus menjadi duta-dutanya Kristus. Yang pertama adalah bagaimana sih kita supaya tidak gagal fokus. Supaya tidak salah fokus. Yang pertama adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah cara agar kita dapat tetap fokus. Kita harus belajar menguasai diri, dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Kembali lagi di firman Tuhan yang dikatakan bahwa segala sesuatu itu boleh aja. Selagi itu membangun, selagi itu berguna bagi setiap kita. Hari-hari ini jangan berlebihan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tadinya mungkin diperbolehkan benar, diperbolehkan kita lakukan, itu bisa menjadi candu, bisa menjadi jerat. Gitu kan. Orang hari-hari ini banyak yang kecanduan gadget. Banyak orang hari-hari ini kecanduan sosial media. Banyak orang-orang hari-hari ini hidupnya fokusnya hanya untuk uang. Banyak orang hari-hari ini fokusnya hanya untuk tren, mengikuti lifestyle dan segala macamnya. Dan hal itu menjadi salah ketika kita menomorduakan Tuhan. Fokus kita hanya untuk kesenangan pribadi. Fokus kita hanya untuk sesuatu yang duniawi. Dan akhirnya kita kehilangan fokus kita sama Tuhan. Yuk hari-hari ini kuasai diri kita. Amin. Bermain game, menonton movies, sosial media, lifestyle, mencari uang, menyalurkan hobi. Yuk kuasai diri kita supaya segala sesuatunya itu tidak menjadi berhala dalam hidup kita. Titus 2 ayat 6 berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Yuk anak-anak muda yang luar biasa. Youth Alivers, dimanapun kalian semua berada hari-hari ini. Yuk sama-sama kita belajar untuk apa? Menguasai diri kita. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana caranya kita supaya kita tidak gagal fokus sama Tuhan. Yang paling penting adalah ketekunan. Kita harus tekun dalam membaca firman Tuhan. Tekun berdoa saat teduh. Tekun melakukan kebenaran firman Tuhan. Tekun beribadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Harus makin tekun. Kenapa? Kalau kita misalnya membiasakan diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang benar, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu akan menjadi suatu pola dalam hidup kita. Dan lama-kelamaan itu menjadi budaya, culture, menjadi karakter dalam hidup kita. Dan saya percaya manusia itu akan butuh penyesuaian untuk melakukan suatu hal-hal yang baru. So, kalau misalnya kita sudah membiasakan diri kita memiliki pola hidup yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan, muji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi culture, menjadi karakter yang ada dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika ada hal-hal baru yang diperhadapkan dalam hidup kita secara tidak langsung kita menolak. Kenapa? Karena kita tidak ingin mengubah kebiasaan yang baik dalam diri kita. Contoh, misalnya kalau kita udah terbiasa nih bangun pagi, terbiasa pola hidup sehat, dan itu menjadi pola hidup kita, membentuk kebiasaan kita. Nah ketika kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang baru di luar kebiasaan kita pasti pertama membutuhkan penyesuaian. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedikit banyak menolak. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan penyesuaian yang lebih. Nah kalau kita punya pola hidup yang benar, pola hidup yang sesuai kebenaran firman Tuhan, menjadi culture dalam hidup kita, dan ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan pola yang kita lakukan, secara tidak langsung ada self alarm dalam hidup kita untuk kita menolak untuk melakukannya. So hari-hari ini kuasai diri kita dan tetap tekun baca firman Tuhan, tetap tekun saat teduh, tetap tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap tekun beribadah, tetap tekun ada dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman.
Amin. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya percaya bahwa hari-hari ini suatu kita tekun mengikuti Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita pasti tergenapi. So, hari-hari ini jangan salah fokus. So, hari-hari ini jangan gagal fokus. Kalau kita sekarang mulai teralihkan, yuk kembalikan fokus kita sama Tuhan. Mata kita senantiasa tertuju sama Tuhan. So, kiranya hari ini, saat ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan dimanapun kita berada, hai anak-anak muda semua, youth lifers, kita menjadi orang-orang yang stay focus. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan Yesus, mata kami senantiasa memandang kepada Tuhan. Kami tidak mudah teralihkan oleh segala sesuatu yang ada di luar kami, yang ada di sekeliling kami Tuhan. Biar kami belajar untuk menguasai diri kami dan tetap tekun melakukan pekerjaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Setia beribadah. Selalu setia ada di tengah-tengah persekutuan orang-orang benar. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan janjikan, segala sesuatu rancangan Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.